Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu mengenai bab 2. Sekarang saya lanjut ke bab 3-nya. Untuk bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan logis dan juga aturan precedence. Yang pertama, di sini mengenai ketentuan logis. Ketentuan logis itu dia mengombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Nah, misalnya di sini, untuk menghadiri konser, Anda perlu membeli tiket dan memiliki transportasi untuk menuju ke sana. Nah, maka di sini jika kedua ketentuannya dipenuhi, yaitu membeli tiket dan memiliki transportasi itu, maka Anda dapat menonton konser tersebut. Nah, ketentuan logis lainnya itu dia mengombinasikan dua ketentuan komponen dengan OR. Misalnya di sini, semua karyawan itu akan menerima kenaikan gaji dengan catatan kehadirannya sempurna atau dengan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka. Nah, maka di sini untuk jangan yang menggunakan OR atau ini, itu dia karyawannya memenuhi satu atau dua ketentuan ini, maka karyawan tersebut dia dapat mendapatkan kenaikan gaji. Kalau N tadi dia harus keduanya. Nah, kalau karyawan dia boleh memenuhi satu atau dua ketentuan. Selanjutnya mengenai operator logis. Operator logis mengombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan hasil tunggal. Nah, hasilnya itu dia dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. Operator logis yang pertama yaitu N. Nah, N ini dia akan mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. Nah, maka harus diingat N ini dia dua-duanya ketentuannya itu dia harus true ya. Sedangkan untuk operator logis yang kedua yaitu di sini OR, dia mengembalikan nilai true jika ketentuannya adalah true. Nah, beda dengan N tadi, kalau N dia keduanya harus true, sedangkan kalau R dia boleh salah satunya itu true atau keduanya. Kemudian operator logis yang ketiga yaitu NOT. Nah, kalau not ini dia mengembalikan true jika ketentuannya itu dia false. Di sini langsung saja saya masuk untuk operator yang pertama yaitu operator N. Nah, misalkan di sini terdapat contoh select last name, departemen ID, salary from employees where departemen ID-nya lebih besar dari 50 and salary-nya lebih besar dari 12.000. Nah, maka nanti hasil yang akan ditampilkan atau baris yang akan ditampilkan itu dia adalah yang memenuhi kedua ketentuannya yang berada dalam causal where ini, yaitu departemen ID-nya lebih besar dari 50 dan juga yang salary-nya lebih besar dari 12.000. Nah, di sini langsung saja saya cobakan di dalam run SQL-nya. Nah, ini dia hasil yang didapatkan. Bisa dilihat ya di sini, baris-baris yang ditampilkan itu dia memenuhi kedua ketentuannya. Di sini dia untuk yang pertama, King, departemen ID-nya benar lebih besar dari 50 dan salary-nya dia juga benar lebih besar dari 12.000. Nah, selanjutnya untuk yang baris kedua yaitu Kochar ini last name-nya. Ini benar juga dia departemen ID-nya lebih besar dari 50 yaitu 90 dan salary-nya dia lebih besar dari 12.000. Kemudian untuk yang baris yang ketiga ini dia juga benar ya. Departemen ID-nya benar lebih besar dari 50. Kemudian salary-nya dia juga benar bahwa dia lebih besar dari 12.000. Nah, di sini saya akan mencobakan untuk contoh yang kedua.
misalkan di sini select job ID, kemudian job title, dan minimal salary from tabel jobs where. Sini saya buat ketentuannya, misalnya where-nya itu adalah min salary-nya itu dia kecil dari, misalnya kecil dari 15.000 ya. Tunggu, di sini saya ingin melihat yang apanya dulu ya. Kita lihat dulu untuk yang max salary-nya. Di sini kita select job ID, job title, min salary, kemudian max salary-nya from tabel jobs where min salary itu dia lebih kecil dari 15.000 and max salary-nya kita buat yang lebih kecil dari 6.000. Nah, ini dia hasil yang ditampilkan. Itu di sini dia min salary-nya benar lebih kecil dari 15.000, di sini 20.000 ya. Kemudian benar max salary-nya itu dia lebih kecil dari 6.000. Itu dia di sini 5.000. Nah, selanjutnya di sini contoh lain dalam penggunaan operator AND dalam causal where dia dapat berupa seperti ini ya. Yaitu dengan where-nya itu higher date lebih besar dari ini, dan juga dapat menggunakan job ID dengan like ini. Di sini kita cobakan langsung. Nah, ini dia hasil yang didapatkan, yaitu di sini hire date-nya yang lebih besar dari 1 Januari 1998, yaitu ini dia 29 Januari 2000, kemudian 24 Maret 1998. Ini dia lebih besar daripada yang ini tadi, dan juga 24 Maret 1999. Nah, kemudian job ID-nya dia yang SA, yang ada SA-nya. Nah, ini dia. Di sini saya cobakan misalnya untuk yang contoh di tabel job tadi. Nah, misalkan di sini minus salary-nya kita biarkan saja. Kemudian kita buat N-nya job ID like, misal kita ambil yang IT saja ya. Nah, seperti ini dia hasil yang ditampilkan. Job ID-nya dia yang ada IT-nya seperti ini, kemudian minimal salary-nya yang kecil dari 15.000, itu di sini 4.000. Nah, sudah selesai untuk yang operator AND. Kita masuk operator yang kedua, yaitu di sini mengenai operator OR. Nah, jika causal where itu dia menggunakan ketentuan OR, maka hasil yang dikembalikan dari query dia akan menjadi baris yang memenuhi salah satu dari ketentuan OR. Nah, misalkan di sini ada contoh select department name, manager ID, location ID from department where location ID-nya sama dengan 2500 or manager ID-nya sama dengan 124. Nah, kita cobakan.
Nah, ini dia. Bisa dilihat hasilnya, itu dia adalah yang memenuhi salah satu dari ketentuannya. Misal di sini untuk yang shipping, ini dia manager ID-nya sama dengan 124 dan location ID-nya dia 1500. Nah, di sini dia benar kan untuk yang ketentuan manager ID-nya. Kemudian yang kedua ini dia manager ID-nya 149, location ID-nya 2500. Nah, dia di sini baris kedua ini dia yang benar adalah yang memenuhi ketentuan location ID-nya. Maka bisa dilihat kan bahwa kalau dia OR itu dia dikembalikan yang memenuhi salah satunya saja boleh. Misalnya location ID-nya benar 2500 atau manager ID-nya benar 124. Nah, seperti itu. Misalkan di sini kita coba untuk yang contoh pada tabel jobs ya, dengan menggunakan operator OR. Misalnya kita ambil yang minimal salary-nya itu 3.000, kemudian maksimal salary-nya kita buat 5.000, sama dengan 3.000 or max salary itu dia sama dengan 5.000. Nah, ini dia hasil yang ditampilkan. Itu dia barisnya itu yang memenuhi yang pertama di sini memenuhi ketentuan yang pertama yang minimal salary-nya sama dengan 3.000. Kemudian baris yang kedua itu dia yang memenuhi ketentuan yang keduanya, yaitu yang maksimal salary-nya sama dengan 5.000. Nah, seperti itu dia penggunaan untuk operator OR. Selanjutnya kita masuk yang operator ketiga, yaitu operator NOT. Operator NOT itu dia akan mengembalikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di klausal where. Nah, misalnya di sini kita punya contoh ini. Itu di sini kita akan men-select department name, location ID from tabel departments, where location ID-nya not in 1700 dan 1800. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil yang ditampilkan, dimana dia baris-baris yang ada di sini bisa dilihat kan, location ID-nya itu dia tidak ada yang memenuhi ketentuan yang dalam klausal where ini. Tidak ada location ID-nya yang 1700 dan 1800 kan, semuanya selain daripada yang tadi. Nah, ini benar dia untuk operator NOT kalau dia mengembalikannya itu untuk yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, sudah selesai untuk operator NOT. Selanjutnya saya masuk ke dalam aturan precedence atau apa yang akan terjadi lebih dulu. Nah, pada bagian yang ini kita akan mempelajari mengenai urutan dari ekspresi atau sintaks yang mana yang akan dievaluasi atau dikerjakan lebih dulu. Nah, misalkan di sini kita punya contoh ini, select last name digabungkan dengan kolom salary, berikan di alias kolom employee race dari tabel employees, where department ID-nya in 5080 and first name like C or last name like S. Nah, maka di sini untuk menentukan urutan mana yang dibuat lebih dulu, apakah dia N atau OR, maka di sini kita lihat dia dalam tabel ini. Ini dia urutan dari pengerjaannya, mana yang pertama itu dia untuk operator aritmatika, kemudian yang kedua dia untuk operator penggabungan, yang ketiga perbandingan. Itu dia bisa dengan operator ini, itu kecil dari sama dengan, besar dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian untuk urutan keempat itu dia is null atau is not null, kemudian like, in, dan not in. Kemudian yang kelima itu dia urutannya untuk yang not between. Kemudian yang keenam baru dia not, yang ketujuh baru and, dan yang kedelapan dia baru or. Nah, maka di sini dari contoh yang tadi kita tahu bahwa operator n-nya ini dia akan dievaluasi sebelum operator OR, atau dia akan dievaluasi lebih dulu baru OR kan. Nah, maka jika salah satu ketentuan di pernyataan N-nya itu dia tidak dipenuhi, maka operator OR lah dia yang akan digunakan untuk memilih baris. Nah, misalkan di sini ada contoh ini.
Langsung saja kita cobakan di SQL-nya. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan. Di sini bisa dilihat bahwa hasil yang ditampilkan itu dia memenuhi ketentuannya, yaitu di sini yang departemen ID-nya. Yang pertama kita buat yang N dulu kan, itu departemen ID-nya yang masuk dalam ketentuan ini yaitu 5080, dan first name-nya itu dia ada huruf C-nya atau diawali dengan huruf C. Baru kemudian untuk digabungkan dengan operator OR-nya, last name-nya yang dia memiliki huruf S. Nah, misalkan di sini untuk lebih jelasnya, saya berikan satu contoh lagi dari tabel job juga ya, kita ambil. Misalnya di sini kita kasih dia ketentuan, misalnya where min salary-nya in 3.000 atau 4.200, and job ID-nya yang ada atau diawali dengan huruf AD. Kemudian baru untuk ketentuan OR-nya, misalnya untuk yang max salary-nya sama dengan 8.500. Nah, ini dia hasilnya yang diperoleh, yaitu di sini yang pertama dicari dulu dia untuk yang min salary-nya berada dalam ketentuan 3.000 4.200, dan yang job ID-nya diawali dengan AD. Nah, ini dia min salary-nya 3.000, kemudian job ID-nya benar AD. Maka untuk ketentuan N dia sudah, baru dia buka dari ketentuan OR, max salary-nya itu dia sama dengan 8.500. Nah, ini dia untuk barisan keduanya, max salary-nya sama dengan 4.500. Selanjutnya di sini kita juga dapat menambahkan, atau maksudnya di sini kita dapat mengubah susunan dari OR dan juga N-nya. Misal kalau yang tadi contohnya itu dia N dulu baru OR, maka kalau di sini kita ubah dia OR dulu baru N. Nah, maka nanti susunan operasinya itu dia first name-nya yang diawali dengan C dan juga mengandung last name yang memiliki huruf S, itu dia harus dipenuhi lebih dulu atau dikerjakan lebih dulu, kemudian baru masuk ke yang OR tadi, yaitu yang departemen ID-nya berada dalam ketentuan ini nih. Kita coba di SQL-nya. Nah, ini dia hasil yang didapatkan. Dimana di sini yang pertama untuk yang R-nya, yang first name-nya mulai dari C dan juga last name-nya dia mengandung S. Nah, sudah, kemudian dia dipilih juga yang departemen ID-nya di 50 dan 80 seperti ini. Nah, ini dia output yang ditampilkan.
misalkan di sini kita ubah untuk yang contoh tadi. Ini kita ganti dia and, kemudian ini dia or. Kita ganti urutannya ya, tadi and dulu baru or, kalau sekarang or dulu baru and. Nah, maka ini dia kita dapatkan dia untuk yang n-nya terlebih dahulu diperiksa, dan job ID-nya ada AD-nya, diawali dengan AD, dan max salary-nya sama dengan segitu. Nah, seperti itu dia. Selanjutnya, di sini kita juga dapat menambahkan tanda kurung untuk mengubah cara klausa where itu dia dievaluasi dan juga baris yang dikembalikan. Misal di sini kita berikan dia tanda kurung di dalam klausa atau ketentuan or-nya dulu, maka nanti yang berada dalam kurung ini dia yang akan dikerjakan lebih dulu walaupun dia menggunakan operator or. Karena kalau tadi dia tidak menggunakan kurung, n-nya dulu dikerjakan, sedangkan kalau dia menggunakan tanda kurung, maka yang dalam kurungnya dulu yang dikerjakan, baru nanti dengan yang operator n-nya, yang last name-nya itu dia mengandung huruf s. Kita cobakan di SQL-nya. Nah, ini dia hasil yang didapatkan, dimana dia yang pertama yang di dalam kurungnya dulu yang departemen ID-nya 50, 80, atau yang first name-nya punya huruf C, kemudian baru yang last name-nya dia memiliki huruf S. Seperti itu dia kalau kita menambahkan tanda kurung. Baiklah, sudah selesai untuk yang bagian pertama, yaitu tadi sudah saya jelaskan mengenai operator AND, operator OR, kemudian NOT, dan juga yang terakhir tadi mengenai aturan precedence. Kita lanjutkan ke bab 3 bagian yang kedua. Itu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurutan baris. Jika kita mempelajari mengenai pengurutan baris, maka itu berarti kita akan mempelajari yang namanya klausa order by. Nah, di dalam SQL itu menggunakan klausa order by, itu dia gunanya untuk menyusun data, di mana klausa order by ini dia dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris itu dia dikembalikan dalam query-nya. Nah, untuk urutan penyortiran defaultnya dalam klausa order by itu dia adalah menaik ya, yaitu dari yang terkecil atau yang terendah hingga tertinggi jika dia nilainya numerik. Kemudian untuk nilai yang berupa tanggal maka akan ditampilkan dengan nilai yang paling awal terlebih dahulu. Kemudian jika nilainya karakter maka akan ditampilkan dalam urutan abjadnya atau sesuai dari abjadnya. Kemudian jika dia nilai 0 maka akan ditampilkan terakhir dalam urutan naik, dan dia akan berada dalam pertama barisnya jika dia dalam urutannya itu turun atau menurun. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan null first dan null last. Nah, null first ini dia menentukan bahwa nilai 0 ini harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Itu dia null first ya. Kalau dia null last, maka dia menentukan bahwa nilai null value-nya harus dihasilkan setelah nilai non-nullnya. Nah, misalkan di sini terdapat contoh, ini dia select last name, hire date from employees, di mana di sini kita menyusunnya atau mengurutkannya order by hire date-nya. Maka nanti di sini kita akan menyusunnya dalam urutan menaik sesuai dengan hire date-nya. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah
kalau dia klausa order by ini, dia harus menjadi klausa terakhir pada pernyataan SQL-nya. Langsung saja saya cobakan. Nah, ini dia hasil yang didapatkan, di mana di sini bisa dilihat urutan dari baris yang ditampilkan itu dia sesuai dari urutan hire date-nya. Dari yang paling awal terlebih dahulu bisa dilihat di sini hingga ke tahun 2000 ini. Sini saya cobakan lagi, misalnya untuk yang contoh pada tabel jobs. Nah, di sini saya urutkan dia berdasarkan min salary-nya. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat urutannya ya, dia sudah sesuai dari yang terkecil dari 2000 kemudian menaik hingga yang 20.000. Nah, seperti itu dia untuk yang order by ini. Kemudian kita juga dapat menyortirnya dalam urutan menurun. Jika tadi kalau dia defaultnya dari order by itu dia menaik, maka kalau kita ingin membalikkan urutan defaultnya pada klausa order by untuk urutan menurun, maka kita tinggal menetapkan yang namanya kata kunci dash atau descending. Ini dia setelah nama kolom di klausa where-nya atau di klausa order by maksud saya. Di sini kita cobakan ya. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat ya perbedaannya ketika menggunakan order by hire date dash, maka di sini urutannya dia langsung berubah. Kalau tadi urutannya menaik, tidak ada kata kunci dash tadi, maka dia dari yang paling awal dulu. Kemudian kalau menggunakan kata kunci dash, maka dia urutannya dari yang paling akhir dulu. Bisa dilihat di sini urutannya. Di sini saya cobakan juga misalnya, nah untuk yang ini tadi, untuk yang contoh pada tabel jobs, kalau tadi kita buat order by min salary, kita sekarang tambahkan kata kunci dash. Nah, ini dia hasilnya, yaitu dia dimulai dari nilai yang tertinggi lebih dulu, dari 20.000, kemudian menurun hingga yang nilai paling rendah yaitu 2.000. Itu dia kalau kita ingin menyortirnya dalam urutan menurun. Kemudian selanjutnya di sini kita juga dapat menggunakan alias kolom. Nah, di sini pengurutan data dengan menggunakan alias kolom, alias itu yang digunakan dalam pernyataan select-nya. Misalnya di sini hire date-nya kita gunakan aliasnya yaitu as date started, maka nanti aliasnya ini kita referensikan juga di klausa order by-nya. Di order by-nya itu kita tidak tulis hire date lagi, melainkan alias kolomnya tadi, yaitu as date start. Di sini kita cobakan langsung di run SQL command line-nya ya. Nah, misalkan ini dia. Nah, hasilnya dia sama saja ya. Yang bedakan dia hanya di sini menggunakan alias kolomnya seperti ini. Saya cobakan untuk contoh yang keduanya. Nah, misal di sini min salary-nya kita beri alias kolom gaji. Maka di sini di order by-nya kita tidak tulis min salary lagi, melainkan kita tulis dia yang gajinya. Dan dia hasilnya untuk output yang dihasilkan dia masih sama, yang bedakan dia hanya penulisan dari alias kolomnya. Kemudian selanjutnya kita juga dapat melakukan penyortiran dengan menggunakan kolom lain. Nah, di sini kita juga memungkinkan untuk menggunakan klausa order by ini untuk mengurutkan output berdasarkan kolom
yang dia tidak tercantum dalam causal select-nya. Nah, misalkan di sini contoh ini, di sini dia ingin mengurutkannya berdasarkan kolom last name. Walaupun di sini kolom last name-nya itu dia tidak ada dalam pernyataan select-nya ini. Di select-nya hanya employee ID first name kan, tapi dia tetap bisa. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Dimana ini pengurutannya itu dia berdasarkan kolom last name-nya. Nah, misalnya kita coba untuk yang ini tadi. Nah, di sini order by-nya kita buat by max salary. Walaupun max salary-nya itu tidak kita masukkan ke dalam pernyataan select. Nah, ini dia hasilnya. Order by max salary-nya seperti ini. Jadi bisa ya kalau kita ingin menyortirnya dengan menggunakan kolom lain, walaupun kolomnya itu dia tidak termasuk dalam pernyataan select-nya. Kemudian mengenai urutan pelaksanaan. Nah, urutan pelaksanaan pernyataan select dia sebagai berikut. Yang pertama, causa from, itu dia mencari tabel yang berisi data. Kemudian causa where, yaitu gunanya untuk membatasi baris yang akan dihasilkan. Kemudian causa select, yaitu untuk memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Kemudian baru causa order by, yaitu mengurutkan kumpulan hasilnya. Nah, menyortir dengan beberapa kolom. Di sini selain dari menyortir dengan kolom lain, itu kita juga dapat melakukan penyortiran atau pengurutan hasil query dengan menggunakan beberapa kolom, yaitu lebih dari satu kolom ya. Misal di sini contohnya kita akan melakukan select department ID last name dari tabel employees, where department ID-nya kecil dari sama dengan 50, order by department ID dan juga last name-nya. Di sini kita gunakan order by-nya dengan dua kolom ya. Nah, kemudian bisa dilihat causa order by-nya dia terakhir ya. Setelah select, from, baru where. Baru nanti yang terakhir order by. Kita cobakan contoh yang tadi. Nah, ini dia yang kita dapatkan hasilnya. Order by department ID last name-nya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan dulu satu contoh lagi, baru kita masuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Misal di sini kita contohkan untuk yang ini. Nah, misal di sini order by-nya kita buat main salary dan juga berdasarkan job title. Nah, seperti ini dia hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan pengurutan dengan beberapa kolom. Selanjutnya dalam penyortiran dengan beberapa kolom ini, kita harus menentukan kolom yang akan dikembalikan dan juga pisahkan nama kolomnya menggunakan koma. Kemudian jika kita ingin membalikkan penyortiran urutan kolom, maka tambahkan dash-nya itu dia setelah namanya. Misalkan untuk contoh yang sebelumnya, di sini setelah kolom departemen ID kita tambahkan kata kunci dash. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Kalau yang tadi itu berurutan dia dari yang terkecil hingga terbesar, maka setelah menambahkan kata kunci dash, dia urutannya berubah dari yang terbesar menjadi terkecil. Kita tambahkan juga untuk yang contoh tadi. Nah, di sini main
salary, baru kita tambahkan kata kunci dash. Nah, seperti ini dia hasil yang tampilkannya. Pengurutannya sudah berubah menurun ya, dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, maka di sini untuk yang bab 3 bagian 2-nya sudah selesai. Sudah saya jelaskan mengenai causal order by, kemudian ascending yang menaik, dan juga untuk yang descending atau menurunnya. Kemudian juga sudah saya jelaskan mengenai urutan pelaksanaan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 bagian yang ketiga atau bagian terakhir, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar fungsi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi itu dia memiliki input dan juga output, di mana input pada fungsi ini dia nanti dirujuk sebagai argumen. Nah, seperti ini dia hasilnya. Itu dia input, kemudian nanti akan dihasilkan outputnya. Nah, misal di sini ada contoh pada mesin minuman. Inputnya yaitu dia berupa uang, kemudian nanti output yang kita dapatkan itu dia berupa minumannya. Nah, di dalam Oracle itu dia memiliki dua tipe fungsi yang berbeda, yaitu dia ada yang namakan satu baris fungsi dan ada juga yang namakan sebagai beberapa baris fungsi. Nah, kalau dia satu baris fungsi, itu dia hanya beroperasi pada satu baris dan juga akan mengembalikan satu hasil per barisnya. Nah, di sini terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris, yaitu antara lain tipe yang karakter, nomor, tanggal, dan juga fungsi konversi. Nah, sedangkan dia untuk fungsi beberapa baris itu dapat memanipulasi grup baris untuk menghasilkan atau memberikan satu hasil per grup barisnya. Fungsi ini dia juga dikenal sebagai fungsi grup. Bisa dilihat dari ilustrasinya, di sini terdapat 3 inputan. Ini dia inputnya itu dalam grup ini, kemudian nanti diberikan satu hasil per grupnya atau outputnya dia satu. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai fungsi satu baris. Di SQL, fungsi satu baris itu dia dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan, atau juga dapat digunakan untuk mengubah item data individu seperti mengonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Kemudian juga dapat memformat tanggal dan angka untuk tampilan seperti mengonversi format tanggal database internal ke format standar, dan juga dapat mengonversi tipe data kolom seperti mengonversi string karakter menjadi tanggal atau angka. Nah, fungsi satu baris itu dia menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggarnya itu dia per barisnya. Maka di sini jika kita menerapkan fungsi satu baris ini dia menjadi 12 baris, maka kita juga akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris. Karena tadi satu baris itu dia satu outputnya, maka kalau 12 baris maka dia ada 12 outputnya kan. Nah, singkatnya fungsi satu baris itu dia dapat melakukan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama dapat memanipulasi item data, kemudian yang kedua dapat menerima argumen dan mengembalikan satu nilai, kemudian yang ketiga dia dapat bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, kemudian yang keempat dapat mengembalikan satu hasil per barisnya, dan yang kelima dapat memodifikasi tipe data, dan yang terakhir dapat menggunakan model nested atau bersarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris atau yang disebut juga sebagai fungsi grup itu dia menggunakan banyak baris sebagai inputnya dan mengembalikan nilai tunggal sebagai outputnya. Nah, input baris itu dia mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Adapun contoh fungsi beberapa garis atau fungsi grup antara lain yang pertama ada max, yaitu untuk menemukan nilai tertinggi pada grup barisnya. Kemudian ada min untuk menemukan nilai terendah pada grup baris. Kemudian ada juga average untuk menemukan nilai rata-rata pada grup barisnya.
Sudah selesai untuk yang bab 3 bagian 3, yaitu mengenai fungsi satu baris dan juga mengenai fungsi beberapa baris. Maka di sini sudah selesai pula lah penjelasan bab 3 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.